Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam pelajaran tematik muatan SPDP. Silahkan disimak penjelasan pada materi berikut ini. Pada tema 8 kali ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah pelajaran SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Pada subtema 3 akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Nah, sebelum lebih lanjut, coba kalian amati gambar pada layar kalian. Ya, di sana ada gambar kendi. Kendi ini termasuk karya seni 3 dimensi karena bisa dilihat dari depan, belakang, ataupun dari atas dan bawah. Itu bisa dipegang ya. Berbeda dengan karya seni 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari depan saja. Nah, karya seni 3 dimensi ini karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, kalian harus mengetahui ada beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan namun memiliki volume. Contohnya pada batuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda ini memiliki bentuk menyerupai kubus atau kotak ataupun balok. Contohnya pada kotak pensil, lemari, bak penampungan air, dan benda-benda lain yang berbentuk kubus. Yang ketiga, benda yang berbentuk tabung atau sering disebut dengan benda silindris ya, karena bentuknya yang memiliki lubang dan menyerupai tabung. Contohnya gelas, botol, mangkok, dan vas bunga. Yang keempat adalah benda yang berbentuk bola atau bulat ya. Benda ini menyerupai bola, bisa menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan bola kelereng. Dan terakhir, benda berbentuk limas. Benda ini mempunyai alas yang berbentuk segitiga, segi 4, ataupun segi 5. Tetapi pada bidang sisi tegaknya itu mempunyai bentuk segitiga. Contohnya bisa kalian lihat pada bangun piramida atau bentuk kemasan makanan yang lain. Selanjutnya, kalian akan belajar membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang. Nah, contohnya tadi kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Cara menggambar benda 3 dimensi yaitu dengan cara menggambar benda-benda asli pada sebuah kertas gambar. Jadi jika kalian ingin menggambar sketsa, kalian siapkan dulu bendanya, apa yang akan digambar, lalu depan kalian baru nanti digambar di kertas ya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyiapkan pensil, kertas, dan benda yang akan kalian gambar. Di sini Bu Guru contohkan, misalnya kalian mau menggambar kendi, kalian siapkan dulu kendinya ya, kemudian digambar melihat benda aslinya dengan cara menggambar sketsanya terlebih dahulu. Sketsa ini bentuknya garis-garis tipis pada kertas ya. Makanya gunakan pensil, jadi ketika ada salah masih bisa dihapus. Nah, ketika sudah kalian menggambar sketsa sudah mantap, bentuknya sudah mirip, nah boleh kalian tebali dengan
pensil yang lebih tebal atau dengan spidol ya, untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Nah, cara membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa ya, karena teknik membuatnya ada 3: membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Contohnya pada gambar ini benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, ini mempunyai proses yang panjang. Nah, di sini ada contoh cara membuat benda dari tanah liat, misalnya vas bunga, atau kendi, atau keramik, ya, guci. Nah, ini caranya dengan menggunakan alat seperti pada gambar, kemudian diputar, ya, alat itu tuh berputar sambil tanah liatnya dibentuk. Teknik ini dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat tadi, atau kalau kesulitan mencari tanah liat bisa menggunakan plastisin ya, malam. Nah, kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai bentuk yang kita inginkan, atau juga bisa memakai alat yang bernama yang disebut sudip ya, alat pembentuk ini benda dari tanah liat. Nah, sampai sini coba nanti kalian praktekkan ya tugasnya, membuat salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Nah, bisa mencontoh pada gambar di bawah ini, atau misalnya kalian punya gambar atau benda yang kalian ingin buat, boleh saja, tidak harus sama persis seperti ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan kirim di classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jadi anak yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.